Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semansa, banyak orang yang tertarik untuk memeluk Islam karena sikap dan perilaku yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini dikisahkan bagaimana orang-orang tertentu mengenal Islam dan memeluknya, yang kemudian mereka bukan hanya termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam, melainkan menjadi tokoh-tokoh panutan bagi generasi muslim berikutnya. Salah seorang di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Pertama kali mengenal Islam ketika ia melihat Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah tengah mengerjakan salat ruku, sujud, dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Pada waktu itu ia masih sangat muda. Ali bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Kepada siapa Anda berdua bersujud?" "Kami bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutusku menjadi nabi dan memerintahkan kepadaku untuk mengajak manusia agar menyembahnya. Maukah engkau bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun?" Begitulah penjelasan Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib yang sekaligus mengajaknya untuk memeluk Islam. Kemudian dibacakannya pula beberapa ayat suci Al-Quran. Ali bin Abi Thalib sangat terpesona mendengarnya. Sungguh indah terasa mengalir di telinganya. "Saya ingin membicarakan hal ini terlebih dulu dengan ayah," kata Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi hal itu tidak jadi dilakukannya. Semalaman Ali bin Abi Thalib sangat gelisah. Keesokan harinya ia menyatakan akan mengikuti apa yang dianjurkan oleh saudara sepupunya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya tanpa saya harus berunding dengan ayah. Apa keuntungannya saya harus bermusyawarah dengan ayah bila saya akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Begitu kata Sayyidina Ali. Maka kini Ali bin Abi Thalib menjadi anak-anak yang pertama memeluk Islam. Selanjutnya ada Zaid bin Harithah, adalah seorang bekas sahaya Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil ia berada di dalam keluarga Rasulullah dan dijadikan sebagai anak angkat. Dulu ia merupakan barang yang diperjualbelikan karena ia adalah harta yang dirampok dari ibunya. Lalu ia dibeli oleh Hakim bin Hizam dan diberikan kepada Siti Khadijah. Ia merupakan orang ketiga yang memeluk Islam. Setelah Zaid bin Harithah ada Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafa. Beliau adalah teman akrab Nabi Muhammad SAW dari Bani Taib. Ia adalah orang dewasa yang memeluk Islam. Begitu Rasulullah mengajaknya bersama-sama di dalam Islam, diterimanya secara langsung tanpa ragu-ragu, karena ia tahu persis bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bersih, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Dengan segera pula Abu Bakar mengumumkan keislamannya itu secara terbuka, yang disampaikan dengan terang-terangan di hadapan teman-temannya. Beberapa orang diantaranya kemudian mengikutinya memeluk Islam. Setelah Abu Bakar ada seseorang yang bernama Utsman bin Affan. Beliau memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar bin Abi Quhafa. Mendengar ia memeluk Islam, pamannya Hakam bin Umayyah mengikat dan memukulinya agar ia murtad. Akan tetapi Utsman bin Affan tetap memeluk Islam dengan kata-kata, "Demi Allah, untuk selama-lamanya aku tidak akan meninggalkan agama Islam." Bahkan ibunya serta kedua saudaranya, Aminah binti Affan dan Ummu Kulsum binti Uqbah, bersama-sama memeluk Islam.
atas ajakannya. Setelah Sayyidina Utsman ada Thalhah bin Ubaidillah. Belum memeluk Islam, pernah diberitahu oleh seorang pendeta di kota Bosra tentang akan munculnya seorang nabi di tanah haram. Ketika ia mendengar bisik-bisik beberapa orang tentang Muhammad dan wahyu, ia menanyakan tentang semuanya itu kepada Abu Bakar bin Abi Quhafa, yang kemudian mengajaknya untuk memeluk Islam. Muhammad dan Abu Bakar tidak mungkin akan bersekutu di dalam kesesatan. Aku harus memeluk Islam. Maka Thalhah bin Ubaidillah kemudian masuk ke dalam Islam dengan 8 orang yang pertama-tama memeluk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam pada saat usianya sekitar 17 tahun. Kendati harus bertegang dulu dengan ibunya yang sangat dicintai, pernah mogok makan beberapa hari, hatinya tetap tegar untuk tetap memeluk agama Islam. Segalanya dihadapi dengan tegar dan tabah, dengan tidak meninggalkan kewajibannya selaku seorang anak kepada ibunya. Oleh Abdurrahman bin Auf, ia kemudian diberi gelar dengan sebutan singa yang menyembunyikan kukunya. Itulah nama untuk Sa'ad Abi Waqqas. Setelah itu ada Zubair bin Awam, adalah anak seorang bangsawan. Ia memeluk Islam pada saat usianya sekitar 15 tahun. Ia termasuk ke dalam kelompok pertama yang memeluk Islam bersama-sama dengan Abu Bakar bin Abi Quhafa, Utsman bin Affan, Abdullah bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lainnya. Ia adalah muslim yang pertama kali menghunus pedangnya untuk membela Islam ketika ada kabar angin bahwa Nabi Muhammad SAW terbunuh. Ia pernah disiksa, dikurung di dalam sebuah kamar, lalu ke dalamnya dihembuskan asap oleh pamannya karena ia memeluk Islam. Selain nama-nama yang telah disebutkan tadi, masih ada beberapa orang, misalnya Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidillah bin Jarrah. Merekalah orang-orang yang pertama memeluk Islam, yang kemudian memperoleh jaminan untuk masuk surga. Semuanya memeluk Islam karena Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah benar-benar memberikan keyakinan akan kebenaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.